Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi sudah dibacakan ayat dari Quran surat At-Tahrim, ayat 6 surat ke-66. Mari kita perhatikan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari bagian awal ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, di bagian ini wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, artinya ini berarti adalah tafsir sahabat, dan tafsir sahabat itu lebih utama untuk didahulukan, gitu ya. Sebagaimana dinukil oleh dalam tafsir Ibnu Katsir, menerangkan, menyatakan makna dari wa ahlikum nara dan menjaga keluargamu dari api neraka itu, ini kan perintahnya adalah jagalah diri kamu sekalian, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kamu dari api neraka. Lalu bagaimana kita menjaga itu? Apa yang dimaksud dengan menjaga itu? Ini menarik sekali, penting sekali. Karena kita tidak bisa mencapai hal yang lebih besar jika hal yang menjadi pesan pokoknya itu tidak kita pegangi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan makna dari wa ahlikum nara, dari menjaga keluarga dari api neraka, ialah adibuhum wa'allimuhum. Didikkanlah kepada mereka itu adab, adibuhum. Artinya bukan cuma sekedar ditunjukkan contoh-contoh saja. Apakah contoh tidak penting? Sangat penting. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat membahas, walaupun nanti insya Allah di bagian dari sebagian sesi kita ini akan ada singgungan mengenai hal itu, yakni apa yang dibacakan oleh Ustadz Yusuf tadi berkenaan dengan uswah. Ada uswah, ada qudwah. Dua-duanya maknanya adalah contoh. Ya, tapi tidak kita bahas pada sore ini. Kita pelan-pelan membincang ini, mudah-mudahan dengan tidak tergesa-gesa, dengan pelan-pelan itu kita mendapatkan pelajaran yang lebih terang dan pelajaran yang lebih nyata, lebih kuat. Adibuhum, didikkanlah adab. Artinya adab itu merupakan hal yang mendahului. Kita tidak bisa melanjutkan, kita tidak bisa melangkah ke bagian berikutnya, walaupun secara zahir itu bisa, yakni alimuhum, mengajarkan ilmu, ilmukan kepada mereka. Artinya bukan cuma sekedar kita berikan maklumat, hanya dikasih tahu, melainkan diilmukan. Ini bahasakannya gimana ya? Karena kadangkala kita merasa saya tuh sudah gak kurang-kurang. Nah, jadi kalau kita ini belum apa-apa, sudah gak kurang-kurang, itu artinya kita sudah merasa kokehan, sudah merasa terlalu banyak. Ini salah satu, mohon maaf, salah satu yang menutupi diri kita itu dari apa yang perlu kita benahi itu adalah kalau kita mengatakan, kalau kita bermudah-mudah mengatakan saya itu sudah gak kurang-kurang, gitu ya. Seolah-olah segala yang baik sudah kita kerjakan. Mari kita cermati lagi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, yakni makna dari wa ahlikum nar ialah adibuhum wa 'allimuhum. Didikkanlah adab kepada mereka dan ilmukanlah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa mendidikkan adab itu merupakan penjagaan terpenting agar anak-anak kita terhindar dari rusaknya akhlak dan keroposnya iman. Kok terpenting? Bukankah anak itu perlu diajari ilmu? Iya. Tapi kalau mereka ini adabnya tidak dididik, maka mereka itu tidak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kokoh. Nah, di kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas betapa yang perlu didahulukan sebelum kita itu mengajari yang lain-lain itu adalah mengembangkan kebaikan-kebaikan mereka. Sementara mengembangkan kebaikan-kebaikan mereka itu
mendidikkan kebaikan kepada mereka itu jika kita mengingat apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, maka mendidikkan kebaikan itu Muhammad bin Sirin ini atasnya lain lagi gitu ya, mengembangkan kebaikan itu setelah kita mendidikkan ketaatan sebagaimana yang disampaikan oleh Al Hasan rahimahullah ta'ala. Kalau disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, untuk mendidikkan adab itu maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah akrim waladak, muliakanlah anakmu. Memuliakan itu gimana? Pelan-pelan kita bahas. Tapi saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk bisa mendidikkan adab yang kita perlukan ialah memuliakan anak-anak kita. Memuliakan itu dalam tindakan, dalam ucapan. Nah, wujudnya kapan kita disebut memuliakan itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi pertemuan pertama ini masih banyak memberi janji itu ya. Nah, mengenai hal-hal yang nanti kita perlu perbincangkan. Nah, jadi tugas awal kita sebelum yang lain-lain itu menjaga diri kita sendiri dari api neraka. Kemudian menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, dan menjaga keluarga kita dari api neraka itu pada saat yang sama justru merupakan bagian dari penjagaan diri sendiri. Karena kalau anak-anak itu tidak kita didikkan, tidak kita siapkan, lalu mereka melakukan kedurhakaan disebabkan tidak kita siapkan, tidak kita berikan haknya untuk kita didik, untuk kita baguskan adabnya, mereka berdosa, mereka terjerumus ke dalam keburukan, mereka tergelincir ke dalam kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain yang dosa kita. Sehingga pada hakikatnya menjaga keluarga kita dari api neraka itu merupakan bentuk penjagaan diri sendiri dari api neraka. Jadi ini merupakan hal yang saling berkait. Ada orang-orang yang anaknya itu terlepas dari iman, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, tetapi orang tuanya tidak terkena dosanya. Kapan itu? Apabila orang tuanya telah memenuhi haknya dengan baik, dengan sempurna. Karena itulah hal awal sebelum kita berbicara mengenai yang lain-lain adalah yang perlu kita ingat, mendidikkan adab, memuliakan anak, berlaku lemah lembut, menjauhkan diri dari fadhan dan ghalidhal qalbi. Itu semua kaitannya dengan bagaimana kita memenuhi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri sendiri. Itu kalau kita ngomong kasarnya egoisnya gitu. Loh, untuk menyelamatkan diri sendiri itu loh, kita harus menyelamatkan anak kita. Apalagi kalau kita itu kok pingin agar nanti bisa bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih perlu lagi kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan, melaksanakan hal ini. Sebagaimana kita nanti mendidikkan anak untuk berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, bukan soal urusan kita pingin balas jasa dari mereka, tetapi tugas terpentingnya ialah terpentingnya ialah menjaga anak kita dari api neraka. Kenapa? Karena dosa terbesar sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ialah dosa durhaka kepada kedua orang tua, sehingga tidak membekali anak-anak kita untuk berbakti kepada kita, itu sama halnya menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Akan tetapi semua itu, anak tidak akan bisa berbakti kepada kita, anak tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sulit menegakkan ketaatan apabila adabnya tidak kita bangun, apabila adabnya tidak kita tegakkan. Mendidikkan adab, bukan sekedar mengajarkan pengetahuan tentang adab, bukan pula sekedar pembiasaan semata-mata. Yang ini berbeda.
pembiasaan itu tidak otomatis akan melahirkan adab yang baik. Maka pembicaraan mengenai adab itu bukan cuma tingkah laku zahir saja. Contohnya, kalau adab menuntut ilmu itu yang saya paling sering nukil itu adalah i'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustad wa tauqirih. Nah, bagian akhir ini menarik. Wa ta'zimil ustad wa tauqirih, dua-duanya bermakna memuliakan, menghormati bahasa Arab ya. Nah, memuliakan, menghormati, ngajeni. Lalu bedanya apa? Takzim itu ada sikap batin, ada sikap batin, artinya sikap batinnya itu memang memuliakan. Taukir itu gerak-gerik fisiknya, kita menunjukkan sikap secara zahir ini yang sikapnya itulah memuliakan. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran ini sekedar untuk memudahkan memahami bahwa adab itu bukan cuma zahirnya saja. Jadi ya, ini perlu saya ulang-ulang, perlu saya garis bawahi. Kenapa? Karena banyak yang salah sangka seolah-olah takdib pendidikan adab itu hanyalah pembiasaan semata-mata tanpa dibekalkan kepadanya ilmu, hanya diberitahu saja dan tanpa ditumbuhkan sikap batin yang tepat. Mendidikkan adab itu berarti mendidik yang disertai ilmu dan ditegakkan di atas ilmu. Maksudnya gimana? Disertai ilmu itu artinya ilmunya kita sampaikan. Loh, kan ilmu itu sesudah adab. Betul, maknanya di sini adalah ilmu-ilmu syar'i, ulumul syar'i. Itu diajarkan sesudah dididikkan adab. Tetapi adabnya itu sendiri ketika dididikkan itu disertai dengan ilmu. Gitu ya. Jadi mereka ini memiliki landasan, memiliki alasan yang kokoh kenapa harus bersikap seperti itu. Ya. Dan ditegakkan di atas ilmu. Maksudnya gimana? Kita melaksanakannya itu ada landasan ilmunya. Nah, ditegakkan di atas ilmu yang hak. Kenapa kok perlu diperhatikan ilmu yang hak? Sebenarnya ilmu itu pastilah hak. Akan tetapi di masa kita ini banyak sekali orang yang susah membedakan antara ilmu, antara waham. Nah, banyak orang berbicara mengenai apapun itu tidaklah dapat mengangkat derajatnya meskipun banyak yang membicarakan kepada tingkatan ilmu, bahkan tingkatan pendapat, ya, melainkan hanya persangkaan saja. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa adibuhum, didikkanlah adab kepada mereka, itu bukan sekedar pembiasaan fisik. Dan sekaligus ini menandakan bahwa tidak ada takdib, bukan takdib namanya kalau tidak disertai dengan ilmu, kalau tanpa ilmu. Sebab ilmu itu mendahului perkataan dan amal. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Dan dari sini jelas ya bahwa adab sebelum ilmu itu bukan berarti nggak pakai ilmu, melainkan mendidikkan adab itu ya didahului dengan ilmu, disertai dengan ilmu, ya, ditegakkan di atas ilmu. Hanya saja ulumul syar'i yang lain-lain itu menyusul kemudian, ya. Ini yang kadang terlalaikan. Sebagian lainnya salah memahami kedudukan adab dalam mendidik anak. Jadi saya ulangi lagi, adab itu memang sebelum ilmu, tetapi bukan berarti mendidikkan adab tidak ditegakkan di atas ilmu. Sebagian keliru menyimpulkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala memberikan nasihat kepada seorang pemuda Quraisy. Ta'allamal adab
Jadi pelajarilah adab, ta'allamal adab qabla an ta'allamal ilma. Sebelum mempelajari ilmu. Dan ini bersesuaian dengan nasihat dari ibunya. Ibunya Imam Malik itu ketika mengantarkan putranya, yakni Imam Malik ini, waktu belum jadi imam ya, untuk berguru kepada seorang alim, usianya masih muda tapi Masya Allah. Ini seorang alim, Ibnu Al-Farrukh, itu sangat terkenal keilmuannya. Jadi Rabi'ah Ibnu Al-Farrukh ini sangat terkenal keilmuannya. Nah, ketika ibunya mengantarkan, ketika ibunya menyiapkan anaknya untuk belajar kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi Ibnu Al-Farrukh tadi itu, Ibnu Farrukh, maka ibunya menyampaikan pesan, ambillah adabnya terlebih dahulu. Ambillah dari adabnya. Maksudnya kalau kita mau berguru itu yang pertama kali perlu kita cek dan kita ambil adalah adabnya. Jadi mau disebut keilmuannya sundul langit, adabnya bobrok, tinggalkan. Jadi ini dan kemudian sehebat apapun, sebaik apapun orang itu, kalau kita ini nggak mengambil adabnya, nggak mengambil adab dari orang ini, kita nggak mendapatkan kebaikan. Jadi ambillah dari adabnya. Adabnya siapa ini? Adabnya gurunya tadi, Rabi'ah Ar-Ra'yi Ibnu Farrukh. Ya. Ini pesan ibunya. Dan ini yang kemudian dipegangi betul oleh Imam Malik ini, karena beliau merasakan betul faedahnya. Itu pula yang dinasihatkan Imam Malik kepada pemuda Quraisy. Ta'allamal adaba qabla ta'allamal ilma. Nasihat ini sebenarnya sudah sangat jelas, terang benderang sekali, seterang cahaya matahari kala siang, bahwa adab itu ditegakkan di atas ilmu. Perintahnya saja gimana tadi? Ta'allamal adab. Artinya berbasis ilmu. Kalau cuma kita mengatakan adab qabla ilmu, seolah-olah adab itu tak harus ada ilmu. Tapi di sini ta'allamal adab, pelajarilah, ilmui tentang adab itu, ambil ilmunya, diambil tentang adab sebelum yang lain-lain, dan kita berusaha menerapkan itu, tandanya itu bermanfaat. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang membuat kita mengamalkannya dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita perhatikan lagi tadi ya, ta'allamal adab qabla an ta'allamal ilma. Ta'allamal adab qabla an ta'allamal ilma. Jadi saya ulangi lagi, ta'allamal adab. Kadang-kadang agak kesulitan ya. Kalau ini kan mungkin lebih pas itu ilmuilah adab, pelajari ilmunya tentang adab. Tapi bukan cuma teorinya. Jadi di sini yang kadang-kadang mengindonesiakan menjadi agak rumit itu. Ta'allamal adab itu ya Yosinaono, pelajari ilmunya, sekaligus tunaikan, laksanakan, ambil adabnya. Ambil adabnya, bukan cuma niru gerak-geriknya, ilmunya juga diserap. Mudah-mudahan penjelasannya sudah memadai ya. Artinya ta'allamal adab itu bukan cuma mengikuti gerak-gerik zahirnya, niru perilaku tingkah laku gurunya, bukan cuma itu, tapi memang diilmui. Maka namanya adalah tadi beritanya ta'allamal adab. Ambillah ilmunya, ilmuilah adab itu, ambil adabnya dan ilmui.
Mungkin kira-kira begitu. Ini Masya Allah, memang resikonya bahasa yang agak miskin ya. Karena itulah kita itu memang harus banyak berhutang. Bahasa Indonesia ini kan banyak sekali yang serapan. Tadi takzim mau dimaknai hormat, menghormat juga bahasa Arab. Ya. Dan mustalahat itu penting. Kalau kita itu memahami mustalahat itu, ini merupakan salah satu kunci agar tidak mudah tergelincir. Contoh ini agak menyimpang ya. Lu ada orang menerangkan tentang nafsul mutmainnah, kok jurusnya itu berendam di sungai, menyepi di kuburan. Kalau kita kenal, kalau kita itu paham istilah, nggak mungkin, itu pasti salah, karena nggak ada deket-deketnya. Tenang yang bersifat stimulasi fisik itu, zahir itu paling pol dekatnya kepada apa tadi? Memuliakan yang bersifat fisik tadi apa? Waqar, taukir. Ini sebagaimana yang kita dapati ketika Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, kalau kita ini makmum masbuk, maka kita itu nggak boleh kemerungsung, nggak boleh tergesa-gesa. Alaikum bisakinah wal waqar. Hendaklah kamu sekalian itu tenang, dan waqar itu apa? Ya tenang juga. Sakinah itu tenang hatinya. Karena ada orang tergesa-gesa itu kenapa? Karena dia pelit, buru agar masih dapat rukuknya imam, lumayan gratis 1 rakaat gitu. Wal waqar, gerak-geriknya juga tenang. Maka gerak-gerik tenang ini, jika kita lihat makna lainnya, yakni menghormati meneh, memang agak repot, yakni mengagungkan, mungkin gitu ya. Ini adalah gerak-gerik itu dijaga untuk memuliakan, untuk meninggikan, untuk mengagungkan syiar sholat. Kalau ini nggak ada, akhirnya apa? Buru agar free 1 rakaat tadi itu. Karena kan pokoknya masih bisa rukuk, dapat 1 rakaat. Orang lari, kadang-kadang kancing urung bener, terus nginjak sandal temennya lagi, gitu kan? Nanti perso itu, pernah lihat gitu ya? Atau pernah ngalami? Tega. Nah, maka takdib itu adalah pendidikan adab yang ditegakkan di atas ilmu. Adapun makna adab sebelum ilmu adalah pendidikan adab yang ditegakkan dan dipagari oleh ilmu itu didahulukan daripada pengajaran ilmu-ilmu syar'i lainnya. Apa mana hukum waris mengkusik ya. Dalam keadaan seperti inilah kita dapat memahami nasihat yang tadi saya bacakan, tadi ya saya sampaikan nasihat dari Ta'lim Muta'allim itu. Sekali lagi saya bacakan ini untuk lebih memudahkan memahami. I'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustad wa tauqirih. Ketahuilah seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak pula ilmunya bermanfaat baginya kecuali dengan mengagungkan, memuliakan ilmu itu dan pemiliknya ahli ilmu. Senajan dudu gurune, meskipun itu bukan gurunya, ini ahli ilmu kita muliakan. Wa ta'zimul ustad, dan ta'zim menghormati, memuliakan ustad wa tauqiri. Tadi dia tauqir, dia memuliakan, itu dia lebih kepada gerak-geriknya.
Tapi ini tadi didahului dengan takzim. Karena itulah kadangkala ada yang menjelaskan bahwa tauqir itu ialah memuliakan berupa fisik dan disertai dengan hati. Ini sebenarnya karena didahului dengan takzim tadi. Ini wujudnya. Sehingga kalau seseorang itu hanya gerak-geriknya saja, ngapu rancang dengan kayaknya baik gitu, ya zahirnya iya, tapi sebenarnya dia belumlah dapat dikatakan dia takzim. Apa pelajarannya dari sini? Kunci agar dapat meraih ilmu dengan mudah, baik dan utuh sekaligus menjadikan ilmunya bermanfaat adalah dengan menegakkan adab. Dalam kaitannya dengan ini adalah adab terhadap ilmu dan yang terkait dengannya. Kalau itu di rumah bapaknya menyampaikan ilmu ya dengan kepada bapaknya dan lain-lain. Karena itulah adibuhum wa'allimuhum, adabnya dulu. Karena jika ini diabaikan maka ilmu itu walaupun dia bisa menghafalkannya tetapi tidak membekas pada dirinya. Secara keseluruhan adab merupakan dasar pembentuk kualitas sikap mental pada diri anak. Nah, kalau kualitas sikap mental itu bagus, Masya Allah, kita nggak perlu sibuk-sibuk memetakan bakat anak saya apa nggak boleh, ya boleh. Barangkali kita iseng-iseng gitu ya. Mohon maaf, saya alumni Fakultas Psikologi, istri saya juga alumni Fakultas Psikologi, tapi kami berdua itu lebih memilih untuk tidak melakukan tes bakat untuk anak-anak saya. Apa nggak ada yang pernah ikut tes bakat? Ya ada, itu untuk menyenangkan sekolah. Ya di sekolah ke guru nih tetap semangat walaupun ketika berbincang dengan yang berusaha menggali yang ngetes piye. Wah, ini malah konsepnya salah ini. Nah, sekarang ini banyak orang sudah ngetes bakat tapi tidak memiliki landasan tentang bakat. Nah, kalau dulu itu kami, saya nggak tahu kurikulum baru ya. Kami itu untuk bisa sampai ke tes bakat harus ada mata kuliah prasyarat yang macam-macam. Untuk bisa sampai ke psikodiagnostik 3 ya harus lulus psikodiagnostik 1, psikodiagnostik 2, barulah psikodiagnostik 3. Tes bakat dulu saya lupa. Psikodiagnostik 1 atau 3 apa 4 itu? Yang jelas itu bukan psikodiagnostik 1 maupun 2. Itu aja sudah harus lulus mata kuliah psikometri dan lain-lain. Nah, hari ini banyak orang itu tiba-tiba tes bakat sementara landasan ilmunya tidak. Untung cuma tes bakat. Kenapa? Resikonya kan paling salah perlakuan. Kok resikonya masalah perlakuan? Lah kalau kita didikan ada tanpa ilmu, mengira anak sudah baik, padahal baik itu didahulukan daripada mampu. Ternyata cuma bentuk zahirnya saja. Satu lagi, dan bagusnya kualitas sikap mental merupakan kunci terpenting bahkan ketika kita berbicara tentang membangun keunggulan pribadi anak-anak kita. Salah satu yang sangat penting adalah himmah. Himmah itu apa nggih himmah? Karena himmah itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai cita-cita, kadang diterjemahkan mungkin lebih dekat kepada motivasi yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Soalnya kalau diterjemahkan sebagai cita-cita nanti kita ketemu lagi ungkapan al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin shahihah. Cita-cita yang tinggi itu bergantung pada tingginya himmah dan sahihnya niat. Berarti himmah itu ya kadang-kadang bisa diartikan sebagai cita-cita yang tinggi, tapi lebih kepada tekad yang kuat, motivasi yang kokoh itu ya.
Barang siapa memiliki ulul himmah, himmah yang tinggi dan khusyuknya jiwa, maka segala kebaikan akhlak itu akan terhimpun pada dirinya sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Himmah didahulukan daripada mampu. Kalau himmahnya kuat, dia belum mampu, dia akan mencari bekal, berbekal agar dia memiliki kemampuan. Itu berkenaan dengan himmah, ulul himmah. Tapi kalau himmahnya cetek lain lagi. Dan khusyuknya jiwa, hawa nafsunya itu rendah. Kalau ada anak, ada remaja atau bahkan sudah lewat remajanya, kok ndak karu-karuan. Ketika dua hal ini berubah, himmahnya jadi tinggi, hawa nafsunya jadi khusyuk, maka kebaikan itu akan satu persatu melekat pada dirinya, sementara keburukannya itu satu persatu akan tanggal. Ya. Sebaliknya, walaupun anak itu awalnya sangat baik, pergaulannya terjaga, tetapi jika dia itu memiliki dunuwul himmah alias ceteknya, rendahnya, dangkalnya himmah, ya duwe cita-cita ning ya ora berjanji gitu. Sing dicita-citakan hal-hal yang rendah-rendah itu. Dan melambungnya hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsunya melambung tinggi, maka dia telah menghimpun segala akhlak yang buruk. Karena itu jangan kaget. Ini dulu kok ya apik banget, kok sekarang jadi kayak gini. Dapat ditelusuri, ada perubahan di situ. Kalau kita tengok berkenaan dengan al-fitrah, kita sebagai orang tua itu dituntut untuk mengecek, dituntut untuk memperhatikan, memantau anak-anak kita di 3 momen perubahan pergeseran penyimpangan al-fitrah. Yakni pertama, di usia sebelum memayyiz, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya lancar berbicara, kira-kira umur 3 tahun. Padahal anak waktu itu masih belum dihitung amalannya, masih bersih atau masih balita. Tapi kita mulai perlu kita periksa. Wah, anak ini dianggap setelahnya murotal, itu diperdengarkan murotal, nangis. Begitu disetelkan dangdut, riang gembira. Wah, ini berarti kita harus segera mereparasi anak ini mumpung masih awal. Yang kedua, hatta yu'abbir anhu lisanuhu. Yang pertama maupun kedua, pintunya lisan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Fawaidul Fawaid menunjukkan bahwa ini pada saat anak mumayyiz umur kira-kira 7 tahun. Yang ketiga, hatta yubayyin anhu lisanu, lisan lagi. Jadi pintu tingginya himmah maupun terhempasnya adalah lisannya dia. Itu alat kita untuk mengecek sekaligus momentum perubahannya. Tapi kenapa kok lisannya seperti itu? Berarti apa yang masuk ke telinganya secara bermakna. Maksud secara bermakna gimana? Ada kalanya dia mendengarkan sesuatu tapi tidak berharga. Ya tadi, disetelkan murotal, dipendengarkan murotal malah nangis, dipendengarkan dangdut malah diam. Itu berarti yang bermakna bagi dia itu nyocoki. Itu artinya perlu diperbaiki. Nah, rendahnya himmah saja, kalau himmah itu rendah, itu saja sudah cukup sebagai sebab keburukan. Karena itu menarik sekali kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La tasghuranna himmatakum. Janganlah kalian itu tasghuranna, mengecilkan, mengabaikan, merendahkan himmah, kemauan baik itu, himmah kalian.
ternyata tinggal 5 menit ya. Ini saya khawatir nanti berarti mohon maaf ya, pekan depan kita lanjutkan, tidak sesuai dengan judul-judul temanya itu ya. Kalau buru tema itu sepertinya rampung, tapi sebenarnya masih belum ya. Jadi la tasghuranna himmatakum, janganlah kalian itu mengecilkan ya, jadi mengecilkan, bukan memandang kecil tapi menjadikan kecil himmah kalian itu. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan-kemuliaan kecuali himmah yang rendah. Orang itu begitu nggak ada cita-citanya, nggak ada tekad kuat, meskipun buku terhampar sedemikian banyak, baca aja males. Tapi kalau himmahnya ada, bukunya nggak ada, nyari. Saya mencontohkan buku karena saya mengalami itu dulu yang dididikkan oleh ibu saya itu, sehingga ketika sudah namanya buku itu betul-betul sesuatu yang sangat membahagiakan, rela uang saku itu saya tabung, saya simpen, saya kumpulkan. Ketika jumlahnya mencukupi, maka saya jalan kaki 6 km untuk bisa beli buku, karena di kampung saya nggak ada toko buku, yang terdekat 6 km. Pulangnya agak naik karena daerah agak pegunungan, ya 6 km juga. Berangkat dengan semangat dapat buku, artinya buku itu menggembirakan. Tapi kalau ini nggak ada, dikasih buku itu, ya kirain dikasih apa, ternyata cuma buku. Bahkan tidak jarang orang tua yang ngasih iming-iming, yang sekaligus menunjukkan bahwa nak, buku itu derita. Kalau kamu mau baca buku ini nanti bapak belikan. Pengen apa coba? Pengen coklat. Artinya buku itu nilainya lebih rendah dibanding coklat. Kalau orang sudah memiliki himmah, dia itu rela. Dia rela. Dia lebih memilih untuk menahan diri dari makan coklat, yang penting bisa beli buku. Itu adalah contoh. Karena itulah himmah itu lebih penting. Jadi mari kita perhatikan lagi. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan-kemuliaan kecuali himmah yang rendah. Min sigharil himam ya. Maka mempelajari dan menegakkannya dalam diri kita sendiri, maksudnya adab tadi itu memerlukan proses untuk mengilmui dengan ilmu yang sesungguhnya. Bukankah ilmu yang bermanfaat itu menjadikan pemiliknya bertambah rasa takutnya kepada Allah, sehingga dengan itulah lebih bagus adabnya. Ini sekaligus berarti mendidikkan adab kepada anak haruslah merupakan proses mengilmukan adab dan membentuknya. Jadi mengilmukan dan membentuknya. Kalau hanya membiasakan, belum tentu kebiasaan yang muncul. Berapa banyak orang tua yang berkeluh kesah, atau bahkan sebagian itu boarding school yang berkeluh kesah, sehingga kadang-kadang saling tuding. Boarding schoolnya menganggap bahwa orang tua tidak mau diajak kerjasama, orang tuanya berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya gimana? Piye ini ya, gimana ya? Saya itu mengirimkan anak saya itu tak tunggu berlama-lama ya. 1 semester libur seminggu. Lah kok menjaganya lebih memerlukan tenaga dibanding menjaga barang pecah belah. Atau kadang belum sampai rumah sudah berubah. Nah, kita tidak hendak mengatakan mana yang tidak masuk dalam pertikaian itu ya, kalau boleh dibilang pertikaian. Tetapi nanti marilah kita cek
Sehingga dengan demikian kita dapat melakukan langkah-langkah untuk perbaikan sekiranya itu ada. Salah sederhana, kalau misalnya anak itu di sebuah boarding belum nyampe rumah, dalam tanda petik sudah berubah, itu artinya memang belum terbentuk. Tapi untuk memahami kok belum terbentuk, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya masih lanjutkan sedikit ya, sambil lihat ini 5 menit ini. Jadi lagi-lagi ini berarti mendidikkan adab kepada anak merupakan proses mengilmukan. Ini hanya mengulangi ya, mengilmukan adab dan membentuknya, bukan cuma salah satunya. Mengilmukan tok anak manggut-manggut tidak dapat mewujudkannya dan membentuknya sehingga terwujud dalam diri mereka. Nah, kalau adabnya itu sudah bagus, maka ini memudahkan anak memahami ilmu. Ya, nanti perjalanan itu akan menjadikan dia dapat berlatih untuk menyesuaikan, bukan adabnya yang hilang. Contoh, pegang kepala orang tua, misalnya ketemu bapaknya teman kita, sahabat kita, atau malah kakeknya, pegang kepala itu. Kalau di sini sopan tidak? Tidak sopan. Padahal itu cara memuliakan. Pada bangsa-bangsa Timur Tengah pegang kepalanya gini terus begini kan, dicium keningnya gitu kan. Nah, maksud saya adabnya tidak hilang, bentuknya saja yang berubah, yakni hal-hal pokoknya. Saya dulu ketika awal kuliah, ya masih terikat pada bentuk. Masih terikat pada bentuk itu gimana? Maksud saya itu ingin memuliakan guru saya, mau dididiknya gitu. Dosen ya. Sehingga ketika selesai kuliah, dosen laki-laki saya cium tangannya, gebras-gebras, kecuali sebagian saja. Nah, masih satu frekuensi, begitulah saya perlakukan. Bukan berarti adabnya hilang. Saya sering cerita ada satu mata kuliah itu saya dapat E, gara-garanya apa? Gara-garanya saya itu nggak berani mendahului. Bahkan bukan mendahului sebenarnya, saya sudah di atas lantai 2. Dosen saya di bawah, saya lihat, saya ingat agar ilmu saya bermanfaat, maka saya mendahulukan guru, meskipun di kampus namanya dosen. Saya masuk di belakang beliau, padahal beliau itu punya aturan, selangkah di belakangnya dianggap tidak masuk. Nggak masuk 6 kali, nggak dinilai. Cuma akhirnya yang membedakan adalah teman-teman saya memang betul-betul terlambat, nggak boleh masuk. Tolong mas ditutup dari luar. Gitu ya. Saya tetap boleh masuk. Saya senang sekali, alhamdulillah. Berarti saya boleh masuk. Ternyata tetap nggak keluar nilainya. Nggak apa-apa. Yang saya sampaikan mengenai pembelajaran ini banyak dari ilmu beliau. Saya cari nilai pada dosen lain, tapi ilmunya banyak dari beliau. Nah, ini sekedar contoh saja. Bentuknya bisa berbeda. Nah, kalau misalnya kita maksa mencium tangan dosen yang merasa iki opo to iki, karena belum pernah kenal toh. Itu sisi lain. Jadi bagusnya adab memudahkan anak memahami ilmu, akan tetapi ada hal lebih mendasar dibandingkan manfaatnya untuk memudahkan memahami dan menguasai ilmu dengan baik. Apa itu? Tidak ada kebaikan tanpa ilmu. Mendidikkan adab kepada anak tanpa mengiringinya dengan mendidikkan ilmu akan dapat mendatangkan beberapa akibat. Yang ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang antara lain tadi itu, sepertinya sudah baik kok ternyata kayak gini gitu ya.